Yang di luar masuk mas. Ya mas. Yang di luar masuk. Masuk. Sandi. Nanti kalau kami wakili saya di sini. Nanti saya kasih blok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ulangi yang perempuan dan kompak, mengucapkan salam itu hukumnya apa? Wajib menjawab salam hukumnya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya jangan diwalek, karena wajib berarti kalau tidak menjawab dosa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Shalllallahu safa'ah wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS oleh Songo Tulis beserta jajaran TU, anak-anak semua kelas 7, 8, 9 yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah, rahimakumullah. Awalan mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan memuji kalimat alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam wa syihah wal afiyah. Dengan nikmat iman Islam, nikmat syihhat, nikmat afiyah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis tolabul ilmi, yang dimana majelis tolabul ilmi yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Langkah kamu dari rumah sampai sini berapa kaki? Berapa langkah kaki? Satu langkah kaki itu diganjar ya ibadah 1 tahun. Satu kaki, langkah 1 kaki. Berapa langkah kamu ke sini? Hitung enggak? Berapa? Jadi kalau ada majelis ilmu di bulan Ramadan kamu bisa hadir, maka 1 langkahnya 1 tahun. Masya Allah. Inilah mulianya bulan Ramadan. Sehingga ini mau berapa menit? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tadi request Mevatur Pak Ojo Suswi Pak. Ya. Nanti kalau sudah selesai pulang. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan antakuna sanata kulluha. Lamun yeto umatku tahu, jikalau umatku tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan, maka umatku akan meminta, akan ingin
supaya 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Waduh. Ini masuk. Sama waduh, mergo orang ngerti fadilah keutamaan bulan Ramadan. Kalau tahu, masya Allah, ya. Sehingga Nabi doakan, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan antakuna sanatakullah. 1 tahun jadi Ramadan kabeh. Orang nono pecuk, orang nono Sya'ban, orang nono Dzulqa'dah, orang Syawal, Ramadan. Kalau tahu apa-apa yang ada di dalam Ramadan. Tahu enggak apa yang ada di Ramadan? Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, ya, satu sama dan minuman, maka dia di akhirat nanti tidak akan dahaga hatta sampai dia ilal jannah, masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi kamu hanya memberikan makan minum pada orang yang berpuasa, besok di akhirat boten apa? Boten ngelak, boten ngorong. Ini keutamaan orang yang memberikan berbuka. Dan semua orang itu pada ngorong, ngelak dahaga, kecuali para nabi, para rasul dan keturunannya. Ayo saya tanya, dari sekian itu ada yang masih keturunan Nabi Muhammad? Ada? Berarti kalau tidak keturunannya Nabi, hati-hati, di akhirat akan dahaga. Maka biar tidak dahaga, ayo, mumpung ini bulan Ramadan, ya, Duk, anak perempuan, anak laki, sekali-kali kalau ada tadarusan sore, kamu kasih, ya, kasih makanan atau minuman, gawe teh, ya, supaya apa? Besok buatan ngelak. Ketika kita ngelak di padang mahsyar itu tidak nusewu, tidak 1 tahun, 2 tahun, tidak, sampai berapa? Miliaran tahun, lama sekali. Ya, di padang mahsyar itu lama sekali. Maka ketika semuanya menunggu, ya, menunggu toh, disitulah hanya ada syahwatul ummah. Maka Rasulullah ketika diminta oleh Allah untuk ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu minta syafaat apa umatmu separuh masuk surga? Maka Nabi menjawab, ya Allah, saya milik syafaat. Kalau separuh umatku, maka saya bisa kelihatan umatku orang sing mlebu neraka. Kalau syafaat, harapan Rasulullah adalah semua umatku yang alim, yang pandai, yang ahli ibadah atau yang tidak ahli ibadah, semuanya ben mlebu surga. Ini syafaat Rasulullah. Rasul tidak ingin umatnya ada yang masuk neraka walaupun satu umat, 1 orang. Ini cintanya Al-Fatihah kita. Ya, mumpung ini bulan Ramadan hampir meninggalkan kita. Ya, apa? Bulan Ramadan hampir meninggalkan kita. Ini malam berapa tadi malam? Malam berapa? 21. Berarti tinggal berapa lagi hari raya?
8. Kamu senang atau sedih kalau Ramadan tak pergi? Kecewa enggak. Yang kedua, sedih apa bahagia ketika Ramadan pergi? Mefatum seneng di posa bodoh? Berarti senang dan Ramadan lungo. Padahal halo, ketika malam hari raya Idul Fitri, ya nih Rasulullah bersabda, bab kata samawati, ya, yang dimana pada malam Rioyo itu semua malaikat, bumi, langit menangis di hadapan Allah SWT. Padahal kalau malam bodoh sama pada apa? Nyumet merdon. Malam itu malaikat nangis, bumi nangis, langit nangis. Apa yang dinangiskan? Dahabul Ramadan, perginya bulan Ramadan. Kenapa malaikat nangis, bumi nangis, langit nangis? Celaka bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Buat apa itu celaka? Apa celakanya? Satu, ibadahnya sudah tidak dilipat gandakan. Kamu kalau mengamalkan sholat sunnah, amal sunnah diganjar fardu. Fardu dilipat gandakan 70 kali. Ini keutamaan bulan Ramadan. Dungo-dungo gampang diijabahi. Jaluk ngapura gampang disepuroni. Pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan Ramadan, ya, itu ada suatu malam yang sangat istimewa, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Cuma di sini ada seorang ulama ahli thariqah As-Sadiliyah itu memberikan suatu rumusan. Kalau awal Ramadan jatuh pada malam Senin, maka akan jatuh pada malam sekian. Kalau Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka Ramadan akan jatuh pada tanggal 2. Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27 Ramadan. Dan beliau Al-Imam As-Sajali, ya, saya selama hidupnya tidak pernah libur dan selalu setiap tahunnya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Ini beliau Asy-Syaikh Imam As-Sajali, seorang ulama besar, seorang waliullah, tapi pakaiannya Masya Allah sangat luar biasa. Pakaiannya itu mewah, pakaiannya itu bagus, wong sugih. Pernah ditanya, ya Syekh, kenapa engkau pakainya kok bagus-bagus? Biar saya tidak berharap kepada manusia. Bang, nak bajune coba tapi isi karo menu. Tapi kalau sudah wah, maka tidak berharap kepada manusia. Itu beliau Asy-Syaikh Al-Badri. Beliau tidak pernah lepas, tidak pernah libur. Setiap tahunnya itu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan beliau jika membuat rumusan, kalau ya
amal Ramadannya jatuh pada hari Selasa, maka insya Allah malam Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal malam 27 Ramadan. Ini kemarin Ramadan hari apa? Hari apa? Hari Selasa, berarti Lailatul Qadarnya tanggal 27 Ramadan. Ini rumusan, ya rumusan. Tapi lebih afdolnya itu ya sewu, karena sunnah jadi wajib, jadi fardu lebih baik mulai tanggal malam 21 sampai dengan 29 Ramadan qiyamul lail. Nanti nak sama nginceng tok, tanggal ini tanggal Qadar. Dia gini bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar. Ya. Yang sebenarnya tanda orang ibadah itu diterima oleh Allah adalah diberi kemampuan untuk beribadah lagi. Iya, salah satu tanda amal kita diterima adalah itu dialah Allah itu berikan kemampuan untuk beribadah lagi. Tanda, salah satu tanda. Mungkin tandanya banyak. Salah satunya itu. Nah, tanda amal kita diterima itu males dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita introspeksi diri muhasabah, apa amal sholat kita, puasa kita diterima atau tidak. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalau kita semangat mungkin diterima oleh Allah. Kok tambah kendor, tambah malas, mungkin amal kita apa? Tidak itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan, maka ya kita berharap terus Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan, amal yang diterima. Nabi yang orang suci, yang tidak punya dosa, doanya sering diijabah oleh Allah, itu saja donga tiap pagi supaya apa? Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Lailatul Qadar itu ya ada asal usulnya. Nabi itu cerita, kata para sahabat, ketika Nabi cerita, sahabat tuh nangis, ya Allah, begitu luar biasanya seorang Nabi yang namanya Sa'un, jenis Sa'un Al-Ghazi, Nabi tapi bukan Rasul, pernah melawan orang kafir selama 1000 bulan, dan beliau punya senjata. Senjata apa senjatanya? Senjatanya itu kecil, hanya tulang unta. Iya, tulang unta kecil. Tulangnya itu kalau Sa'un Al-Ghazi ini ngorok dahaga, maka keluar airnya untuk diminum. Kalau Nabi Sa'un ini kok lapar, maka tulang ini keluar dagingnya untuk dimakan. Dan beliau mempunyai kehebatan yang luar biasa, lebih hebat daripada Ahmad. Kalau Ahmad kan hanya diangkat kok gendeng tok. Ini Ahmad. Sa'un itu rambut panjang, ya rambut panjang, sektinya masya Allah. Berarti nama rambut panjang rata-rata sekti. Tapi jangan ditiru kamu ya, jangan ditiru. Ya. Jadi Sa'un ini setiap perang tidak pernah kalah selama 1000 bulan. Karena saya ulang itu berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Pada suatu saat
sang raja ya Bani Israel membuat sayembara. Ini ada orang yang mengganggu pemerintahannya sang raja. Maka buat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Samud maka akan menjadi orang yang kaya raya. Wah, sayembara itu tidak ada yang berani mengikuti. Hanya cuma ada sebagian orang mengusulkan ini harus kerjasama dengan istrinya Nabi Samud. Bojone Samud itu orang kafir dan orang yang hubbud dunia. Tahu butuhnya cinta dunia. Nah, akhirnya rebukan ya, rebukan menghadap kepada istrinya Samud. Punya Samud, Bu Samud, maukah engkau saya kasih harta kekayaan sehingga kau menjadi kaya raya? Nah, karena istrinya Samud itu hubbud dunia sehingga mau siap. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu lumpuhkan suamimu Samud, nanti biar saya yang membunuh. Oh, kecil, gampang. Gampang. Ini saya kasih kamu tali ikat yang besar. Kamu ikat suamimu, nanti saya yang membunuh. Nah, itu. Jadi apa? Hasil musyawarah. Benar. Hanya tali ini ketika Samud tidur diikatkan di kakinya, diikatkan di badannya, diikatkan di lehernya. Setelah terbangun Nabi Samud. Siapa ini yang mengikat saya? Istriku. Saya yang kerja, suamiku. Teganya kamu mengikat saya. Wahai suamiku, kamu di luar terkenal, katanya kamu hebat, kamu luar biasa. Saya ingin menguji kehebatanmu wahai suamiku. Oh ya. Baik, maka seperti doa. Berdoa pada Allah, maka tali yang besar itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ambrol, lepas. Gagal. Akhirnya istrinya ini sowan lagi kepada ya pejabat kerajaan. Para pejabat, saya gagal. Memang suami saya kuat, tali yang engkau berikan pada saya tidak mampu mengikat suami saya. Ya dah, saya ganti nanti ikatan itu dengan rantai besi yang besar. Rantai besi yang besar. Maka rantai besi itu dibawa ke rumahnya istri Samud. Ketika Nabi Samud tidur, rantai besi itu diikatkan di kakinya Samud, di lehernya Samud, dan di badan Samud, sehingga Samud tidak berdaya. Ketika terbangun Samud, ya kaget, siapa ini yang mengikat saya? Saya, wahai suamiku. Teganya kau istriku mengikat saya. Saya ingin menguji kehebatanmu wahai istriku, wahai suamiku. Saya ingin menguji kamu. Katanya kamu hebat. Coba kalau saya ikat dengan rantai, bisa nggak kamu lepaskan? Maka beliau berdoa dengan izin Allah, rantai yang sebesar itu yang betul ternyata langsung hancur. Iya, gagal lagi. Akhirnya apa? Samud ini berbicara. Nah ini, wahai istriku, kamu tidak akan mampu
mengikat saya dan kamu tidak akan mampu membunuh saya karena saya punya kelebihan. Apa kelebihannya? Rambut panjang saya ini. Dan saya yang ini kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan saya kalau kamu ingin mengikat saya, membunuh saya dengan menggunakan rambut saya ini. Engkau ambil rambut saya 3 helai, maka saya tidak akan berdaya. Lah, istrinya penasaran, wah ini ada rahasia kelemahan suami saya. Maka ketika suaminya tidur, rambutnya dicabut 3 helai. Setelah diambil 3 helai, diikatkan di kakinya, diikatkan di badannya, diikatkan di lehernya. Dan ternyata pada saat itu sabun tidak berdaya sama sekali. Akhirnya datang para pejabat kerajaan membawa sabun ke tiang kalau BP sendingan untuk sebentar sandek untuk itu loh, untuk bantai utang itu di situ. Sabun dihajar, kulitnya dipacoli sampai berdarah, yang dulunya tidak berdarah, luka semua. Pada saat itulah Samsun berdoa, ya Allah, saya punya kekuatan-Mu ya Allah, saya sudah tidak berdaya lagi, saya pasrah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, saya minta satu permintaan ya Allah, hancurkan tempat ini ya Allah. Jadi di gedung yang sangat luas dan di situ ada raja, ada pejabat, ada istrinya Samsun dan di sana ada Samsunnya. Maka seketika dengan izin Allah gedung itu rontok sehingga membunuh semua yang ada di dalam gedung. Samsun selamat, tidak meninggal dunia. Sehingga dengan cerita tersebut para sahabat nangis, ya Allah, bagaimana saya bisa jadi Samsun? Saya umurnya paling hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Umat Nabi Muhammad tidak ada yang lebih dari 70 tahun. Ini kok bisa ya ibadah 1000 bulan, 80 lebih 4 bulan. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, bisa juga lebih dari 1000 bulan kalau kamu berjumpa ya. Maka tak ingin berjumpa, ayo cari di akhir bulan Ramadan ini tanggal-tanggal ganjil. Siap? Siap dah? Siap pulang? Sampai 10 menit. Ya, jadi 10 akhir Ramadan kamu manfaatkan. Sing ganjil, buat sing genep. Ya, apa? Sing ganjil. Nak saking malese golek ganjil 10 akhir Ramadan, yo wis sampeyan aja mlalet besok tanggal 27 Ramadan diusahake kurangi tidur. Untuk apa? Qiyamul lail. Ya. Al-Imam Syafi'i ya dan para sahabat lainnya Sayyidina Umar bin Khattab dawuhnya ngeten bahwa malam Lailatul Qadar
Sini Mas. Dalam Al-Quran Lailatul Qadar ada berapa? Coba dibaca ya Pak. Bismillah ya. Coba yang hafal siapa yang hafal? Yang hafal? Yang hafal? Hafal. Atan. Alifah, menghafal. Al-Qadar. Bismillah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1. Terus Lailatul Qadri ada berapa huruf? Lailatul Qadri ada berapa huruf? Lailatul Qadri itu lam, ya, lam, ta, alif, qaf, dal, ra. Ulangi. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada berapa? 9. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 9. Lafaznya dikira ada berapa? 3. Coba 9 kali 3 berapa? Berapa? 27. Berarti para sahabat mendakwakan bahwa malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27 Ramadan. Imam As-Sajjari mendakwakan kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka jatuhnya malam Ramadan pada malam berapa? 27 Ramadan. Berarti 27 Ramadan itu sangat istimewa sekali. Mungkin akan terjadi malam Lailatul Qadar. Tandane apa? Ada yang tahu tandane? Kalau malam itu Lailatul Qadar, biasanya pagi hari jam 6 matahari yang tadinya panas itu redup, sejuk. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat turun ke bumi sehingga menutupi panasnya matahari. Jadi sama nanti 27 Rajab, 27 Ramadan pagi-pagi ojo turu. Pak, ternyata 27 Ramadan paginya peteng Pak. Peteng sama turu. Jangan tidur ya. Kalau redup ya, kalau tidak rodo-rodo mendung, tapi tidak hujan. Kenapa? Matahari ditutupi oleh para malaikat yang turun ke bumi mendoakan. Jadi ngeten, kalau manusia umat Islam hari rayanya hari apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi kalau malaikat hari rayanya adalah malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua ya mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Di bulan Ramadan tujuh istimewanya sehingga Rasulullah dawuh al jannatul mustaqatul illa arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan. 1. Talil Quran. Aman mau maca Quran. Jadi bikin surga. Sing dongeng. Nah, sing dongeng orang. Dongeng malah justru bahaya. Ketika Quran dibaca itu didengarkan. Membaca dan mendengarkan pahalanya sama. Ya, rahmat Allah akan turun ketika kita mendengarkan bacaan Quran kalau kita ya belum. Ini ketika dalam majelis Quran dongeng berikutnya haram. Karena
tidak tahu fadilahnya thalabul ilmi sehingga dongeng. Ta'lim Quran. 2. Wa hafidul lisan, jogo lisane. Kalau ndak penting ndak usah ngomong. Saya sering katakan, semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Semakin banyak salah, semakin banyak dosa. Semakin banyak dosa masuk neraka. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi nak kamu berikan makan kepada tetanggamu yang puasa, ya lapar, maka sampean diringga surga. Tunggu, ya Allah, golongan ini masuk surga. Saya rindu pada mereka semua. Wong sing seneng maca Quran, wong sing gelem jaga lisane, wong sing gelem apa ini? Memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang terakhir adalah wasoim fi Ramadan. Wong sing poso Ramadan, posone boten batal secara syar'i, artinya tidak makan minum, dan tidak batal secara hakikat, pahalanya boten ron. Kalau ada orang yang puasa tidak makan, tidak minum, tapi nol, kosong. Apa kosongnya? Tidak dapat pahala. Berapa? Siji hibah dongeng konco. Nih, hibah itu apa? Ketika kamu bicarakan temanmu, kok temanmu mendengar kok jengkel, jenenge hibah. Yang loro sampean delok film, delok ning HP, ya. Wah, ini wah. Nah, kalau yang pengajian ya, itu bisa merontokkan pahala. Hati-hati, ya. Maka kalau apa namanya puasanya tidak batal, pahalanya tidak hilang, insya Allah kamu tergolong orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk surga, kalau kamu ingin masuk surga, halo, nah, Mas. Kalau kita ingin masuk surga, susah. Iya, coba lihat. Ketika kita sholat harus tahu syarat rukunnya. Sholatnya harus khusyuk, ya toh? Ikhlas karena Allah. Repot. Kalau kita ingin masuk surga, lihat di sini surga rindu. Ayo download surga. Ayo download surga. Maka jangan lupa apa? 4 hal. Apa tadi? Siji. 1. Ta'lim Quran. Apa? Ta'lim Quran. Maca Quran. 2. Wahidul lisan, juga lisan. Yang ketiga, wabut imul jian, memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasoimu fi syahril Ramadan, puasa bulan Ramadan. Maka kalau kita tergolong ini, insya Allah kita diridhoi surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Demikianlah yang tersampaikan. Pas jam 10 pesanannya Muhammad Fatul ya. Mohon maaf yang sebenarnya kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon maaf. Kata patah, kalau pedang melukai tubuh pastikan ada tersebut, tapi kalau lidah melukai hati kemana obat tidak dicari. Mohon maaf yang sebenarnya. Ayo malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.